Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan data kita. Buat kalian yang selalu ngikutin angka dan statistik di lapangan hijau, siap-siap nih. Hari ini kita bakal ngebedah salah satu musim paling epik di sepak bola Eropa, musim 2025-2026. Ini bukan sekedar deretan angka yang ngebosenin ya, tapi ini benar-benar cerita soal pertarungan para raksasa, para titan yang saling sikut demi jadi yang terbaik di depan gawang. Kalau kalian ngikutin musim ini, kalian pasti tahu banget deh seberapa intens persaingannya. Jadi, pertanyaan besarnya yang bakal kita bahas hari ini adalah siapa sih yang benar-benar jadi penguasa benua Eropa tahun ini? Dari panasnya Liga Domestik sampai ke panggung megah kompetisi tingkat benua, kita bakal lihat siapa aja yang namanya pantas dicetak tebal. Dan percaya deh, drama perebutan tahta kali ini seru banget buat dikulik. Oke, kita mulai dari angka ini, 36. Angka ini bukan angka sembarangan ya, ini adalah jumlah gol masif yang dicetak Harry Kane buat Bayern Munich di ajang Bundesliga musim ini. Coba bayangin, 36 gol dalam satu kompetisi domestik. Ini adalah bukti nyata dari level konsistensi yang, jujur aja, agak di luar nalar. Nah, grafik ini nunjukin gimana Kane dengan santainya ninggalin para pesaing beratnya. Dengan 36 gol tadi, dia berhasil ngumpulin 72 poin sempurna dan berhak bawa pulang sepatu emas Eropa. Di belakangnya, ada mesin gol Manchester City, Erling Haaland, dengan 27 gol, dan bintang Real Madrid Kylian Mbappe dengan 25 gol. Fakta bahwa Kane bisa unggul sejauh ini dari monster-monster kayak Haaland dan Mbappe benar-benar luar biasa banget. Biar lebih gampang memahami datanya, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari Raja Gol Eropa, lalu ke penguasa 5 Liga Top, ngebahas kualifikasi dan Liga Eropa, masuk ke penembak jitu Liga Champions, dan ditutup sama rekor sepanjang masa UCL. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama, Raja Gol Eropa. Yang bikin makin menarik, coba deh kalian perhatian kutipan dari rivalnya ini. Dennis Undav dari VfB Stuttgart. Setelah ngelihat Kane cetak hat-trick di final Piala DFB, Undav bilang kalau Kane tuh punya insting dan selalu ada di posisi yang pas. Jadi ini bukan cuma soal adu fisik ya, tapi soal kecerdasan ruang. Insting pembunuh inilah yang bikin Kane menang mutlak dengan 72 poin tadi. Ini sih benar-benar definisi dari kelas dunia. Masuk ke bagian 2, kita lihat penguasa 5 Liga Top di benua biru. Jadi gini, walaupun Kane adalah raja utamanya, kita nggak boleh lupa sama para penguasa di wilayah lain. Haaland masih jadi bos di Premier League, terus Mbappe nguasain La Liga. Nah, kalau geser ke Prancis, ada Esteban Lepul dari Rennes yang sukses nyetak 21 gol fantastis. Terus di Italia, Lautaro Martinez dari Inter Milan masih mematikan dengan 17 golnya. Intinya, tiap liga top itu punya predatornya masing-masing yang selalu neror pertahanan lawan tiap akhir pekan. Kalau kita fokusin lensa sebentar ke Inggris, kita harus ngomongin dominasi tanpa henti dari seorang Erling Haaland. Coba bayangin, ini adalah gelar sepatu emas Premier League ketiganya loh. Dia nyetak persis 27 gol lagi musim ini, sama persis kayak musim lalu, dan ninggalin penyerang Brentford Igor Thiago dengan selisih 5 gol. Buat Haaland jadi top skor di Inggris rasanya udah kayak rutinitas biasa aja. Lanjut ke bagian 3, kita bahas babak kualifikasi dan panggung Liga Eropa. Tapi persaingan ini nggak berhenti di Liga Domestik aja teman-teman. Lihat deh performa internasional Haaland bareng timnas Norwegia. 16 gol di kualifikasi Piala Dunia. Dia nyetak gol 2 kali lipat lebih banyak dari saingan terdekatnya. Kayak Kane, Memphis Depay, dan Marko Arnautovic yang masing-masing cuma dapat 8 gol. Emang nggak ada obat performanya kalau udah di level ini. Sementara itu, kalau kita nengok ke Liga Eropa, ada satu cerita menarik yang mungkin kelewatan dari radar kalian. Marius Mwandilmaji, penyerang dari Samsunspor, secara diam-diam mendominasi turnamen dengan raihan impresif 11 gol dari 26 penampilan. Ini jadi pengingat buat kita ya, kalau mesin gol mematikan itu bisa muncul dari klub mana aja, nggak selalu dari liga-liga yang paling disorot. Sekarang kita masuk ke panggung utamanya. Bagian 4, penembak jitu Liga Champions. Nah, di panggung elit Eropa inilah ceritanya berbalik. Kalau tadi Kane rajanya Liga Domestik, di Liga Champions, Mbappe yang ambil alih kendali. Bintang Real Madrid ini berhasil ngalahin Kane tipis banget, cuma beda 1 gol di balapan yang super menegangkan, 15 berbanding 14 gol. Yang bikin statistik ini benar-benar gila adalah ledakan performa dari Kylian Mbappe musim ini. 13 dari total 15 golnya tercipta cuma di fase Liga aja. Terus dia sempat nyetak hat-trick lawan FC Kairat, tapi tunggu, yang paling nggak masuk akal adalah pas ngelawan Olympiakos. Dia bikin 3 gol cuma dalam waktu 7 menit. 7 menit bayangin, itu hat-trick tercepat kedua sepanjang sejarah kompetisi ini. Ini sih udah bukan sekedar nyetak gol, tapi bener-bener ngehancurin mental lawan. Dan akhirnya, bagian 5,
pertarungan para bos sesungguhnya, rekor sepanjang masa UCL. Coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Memang sih, Mbappe dengan 66 golnya dan Haaland dengan 55 golnya lagi naik pangkat dengan cepat banget. Tapi, coba perhatiin, dua nama paling atas, Cristiano Ronaldo dengan 140 gol dan Lionel Messi dengan 129 gol. Mereka berdua ini benar-benar kayak main di level yang beda jauh. Jarak dari Messi di posisi kedua ke Lewandowski di posisi ketiga aja udah gede banget. Apalagi PR yang harus dikejar sama bintang-bintang muda kita sekarang. Lalu ada angka ini, 17. Ini bukan sekedar angka biasa, ini adalah sebuah monumen. 17 gol mewakili rekor gol terbanyak dalam satu musim Liga Champions yang dipegang Cristiano Ronaldo dari musim 2013-2014. Sebuah rekor yang, sampai detik ini, rasanya masih mustahil buat disentuh manusia biasa. Biar kebayang susahnya, coba kita bandingin. Musim ini Mbappe udah main secemerlang itu, mecahin rekor fase Liga, bikin hat-trick dalam 7 menit. Tapi, dia tetap mentok di 15 gol. Angka yang super fantastis emang, tapi tetap aja masih kurang 2 gol buat nyamain rekor magis Ronaldo. Ini ngebuktiin banget seberapa di luar nalarnya standar yang udah ditetapin sama CR7 lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi paparan kita hari ini menyisakan satu pertanyaan besar nih buat kalian. Dengan ketajaman Mbappe dan Haaland yang terus mengancam sekarang ini, kira-kira ada nggak sih pemain di era modern yang benar-benar bisa ngelewatin rekor abadi sang legenda? Atau jangan-jangan rekor 17 gol semusim dan total 140 gol milik Ronaldo itu bakal selamanya jadi batas maksimal pencapaian pemain di kompetisi Eropa? Saya titip pertanyaan ini buat kalian renungin ya. Terima kasih udah nemenin saya membedah angka dan fakta ini hari ini. Terus kritis, terus ngikutin datanya, dan sampai jumpa di ulasan kita selanjutnya.